Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dalam Mazmur, pasalnya yang ketiga dan keempat. Kedua Mazmur ini adalah memiliki ayat yang singkat Bapak Ibu, di mana Mazmur 3 sampai ayatnya yang ke-9 dan Mazmur 4 terdiri dari 9 ayat juga. Oleh karena itu kita mau merenungkan dua bagian ini. Puji Tuhan, saya akan membacakan pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 3 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayatnya yang pasal 4 ayatnya yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 3 dan Mazmur 4 ini merupakan ungkapan kisah nyata dari kehidupan Daud. Ketika Daud lari dari Absalom anaknya seperti yang dijelaskan pada ayatnya yang pertama tadi. Daud mengalami kudeta dari anaknya sendiri. Tentu ini merupakan hal yang sangat menyedihkan, yang menyakitkan bagi seorang raja. Dikudeta oleh anaknya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat kisahnya di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-14, 15 di sana, ketika Daud mengalami kudeta dari anak kandungnya sendiri, Daud tidak memusuhi anaknya, tetapi tetap mengasihi Absalom. Tetapi karena perbuatan Absalom ini sangat besar, dampaknya kepada Daud, kepada keluarga dan kerajaannya, Daud pun mengalami takut, mengalami khawatir, cemas akan kehilangan nyawa, baik Daud, anak istrinya, bahkan seisi kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Daud mengalami kudeta dari Absalom, anaknya sendiri, posisi Daud menjadi semakin tersudut setelah Absalom sendiri berhasil menghasut rakyat maupun pahlawan-pahlawan perang yang tadinya mengikuti Daud. Banyak yang terhasut oleh bujukan Absalom. Oleh karena itu Daud merasa sangat tersudut. Nah, kita juga dapat membaca kisahnya perihal tentang Daud ini di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15, di mana Absalom merebut hati rakyat dengan hasutan-hasutan yang ia kerjakan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita dapat belajar banyak dari kisah perjalanan kehidupan Raja Daud ini dan juga perbuatan dari Absalom sendiri. Akibatnya ketika Absalom mengkudeta ayahnya, dikatakan di dalam pasal 3, Daud melarikan diri dari istananya. Dan dijelaskan pada ayatnya yang kedua, Daud mencari Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bahkan banyak orang yang menghakimi Daud. Mereka berkata bahwa tidak ada lagi pertolongan untuk Daud. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya di dalam firman Tuhan, Daud mencari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita masuk menyelami persoalan berat, masalah, tekanan berat yang dialami oleh Daud bukanlah perkara kecil. Ini adalah ancaman nyawa bagi Raja Daud dan dilakukan oleh anak kandung sendiri. Betapa menyakitkan hati Daud. Tetapi ketika Daud mengalami masalah besar seperti ini, Daud mencari Tuhan. Kita dapat melihatnya pada pasal 3 ayatnya yang keempat. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud berkata bahwa Tuhan adalah perisai bagi Daud. Dia adalah kemuliaannya. Dan dia juga berkata dalam ayat ini, ayatnya yang kelima, Daud berkata,
Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Daud berkata, aku berseru dengan nyaring. Bapak Ibu, terkadang kalau kita mengalami tekanan atau masalah, mari kita berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Ketika melakukan penyembahan mencari hadirat Tuhan untuk melepaskan setiap kesesakan yang kita alami. Mari, bukan hanya dengan berbisik atau dengan biasa-biasa saja. Boleh kita berseru kepada Tuhan. Mengatakan haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penyembahan kita di hadapan Tuhan, tidak perlu kita merasa malu. Kita belajar dari pribadi Daud. Dia berkata, aku berseru dengan nyaring, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolongku dari gunungnya yang tinggi. Dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, demikian sama halnya Bapak Ibu yang berkata, pasal 4 ayatnya yang keenam. Maaf, bukan ayatnya yang keenam, ada ayat yang berkata bahwa Daud juga berseru kepada Tuhan. Dia berseru untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat melihatnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 bahwa ada satu ayat yang berkata ayat 2, apabila aku berseru, jawab aku Tuhan. Daud berdoa dengan penuh kesesakan, menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, judul kita hari ini atas renungan kita adalah iman di tengah masalah. Daud tetap memiliki iman yang teguh di tengah masalah yang dia alami. Tidak membuat dia redup dan lemah, tidak berdaya. Tidak lagi mencari pertolongan Tuhan dan tidak menjadi putus asa karena tidak datang pertolongan Tuhan. Sebab persoalan masalah besar yang dialami Daud bukan hanya satu. Tidak hanya peristiwa Absalom mengkudeta ayahnya. Tetapi ada banyak masalah yang dia lewati, yang dia alami. Tetapi Daud menjadi kenyang dengan setiap permasalahan. Kenapa? Karena setiap ada masalah, berat apapun masalah itu, dia tetap beriman di tengah masalahnya. Dia mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Daud juga mengakui bahwa Allah adalah perisainya. Tadi di dalam ayatnya yang keempat, Allah adalah perisaiku. Luar biasa Bapak Ibu, perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku. Daud berkata, kalau kita belajar tentang kata perisai, perisai adalah kemuliaan Allah yang menyelamatkan, kemuliaan Allah yang melindungi kita. Oleh karena itu, ketika Daud datang berseru kepada Tuhan di tengah masalahnya yang luar biasa beratnya itu, ada kemuliaan Allah yang melindungi Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada kemuliaan Allah yang akan melindungi Bapak Ibu Saudara, melindungi kita semua. Ketika kita tetap beriman di tengah masalah, beriman tidak hanya percaya, tetapi melakukan tindakan, yaitu mencari Tuhan. Dalam pasal 4 ayat 6 dikatakan, Engkau cahaya, ya cahaya wajahmu menyinari aku, kata Daud, menyinari kami. Artinya sinar kemuliaan Tuhan itu penuh kuasa. Luar biasa Bapak Ibu, ketika Allah kita jadikan perisai di dalam kehidupan kita. Dan Daud juga memberi pesan yang sangat penting di dalam mengalami masalah. Terkadang kita mudah disakiti oleh orang dan menerima perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Atau banyak hal yang merupakan masalah oleh karena perbuatan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, ada satu pesan penting yang juga teladan dari Daud untuk baik kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang hal marah. Kita lihat di dalam tentang hal marah, Daud berkata bahwa janganlah kamu marah. Dia berkata, biarlah kita tidur dan tidak mengungkapkan kata-kata marah itu. Kita juga dapat melihat pada Efesus 4 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, ketika kita marah, hendaklah amarah kita itu tidak sampai matahari tenggelam. Oleh sebab itu, mari ketika kita punya persoalan, masalah, mungkin rasanya ingin marah karena perbuatan orang lain yang tidak menyukakan hati kita atau menyakiti kita. Mungkin perasaan marah itu ada Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan katakan jangan sampai matahari tenggelam. Artinya jangan menyimpan marah, jangan menumpuk amarah itu dalam hati kita sampai keesokan harinya, sampai berminggu, berbulan, bertahun. Kenapa? Karena amarah yang dipendam dapat merusak kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Amarah yang dipendam, amarah yang disimpan dapat mengakibatkan, menimbulkan dosa.
di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menyimpan amarah, Tuhan juga katakan bahwa itu adalah penghalang doa kita kepada Tuhan, sebab marah adalah dosa. Oleh karena itu, mari kita melepaskan pengampunan seperti Daud, tetap mengasihi Absalom meskipun Absalom berbuat sesuatu yang keji kepada ayah kandungnya sendiri. Tetap menghindar tetapi tidak ingin menyakiti Absalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, bagi Daud Tuhan adalah perisai. Bagi Daud Tuhan adalah perisai bagi kita. Cahaya kemuliaannya ada, dinyatakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mau berlindung di dalam kemuliaan, di dalam Tuhan yang adalah perisai bagi setiap kita. Mari serahkan semua perkara kita kepada Tuhan seperti Daud. Masalah besar apapun tetap dia serahkan kepada Tuhan. Menyerah total kepada Tuhan, dan ketika kita menyerahkan setiap persoalan masalah kita kepada Tuhan, mempunyai iman di tengah masalah, Bapak Ibu, apa hasilnya? Kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Sebelum kita membahas ketenangan yang luar biasa yang dialami dan diperoleh oleh Daud, kita dapat juga Bapak Ibu satu pesan dari Daud, yaitu tetap lakukan kewajiban kita ketika kita menaruh iman di tengah-tengah persoalan masalah kita, iman kepada Tuhan. Tetap melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Ini adalah salah satu pesan Daud di dalam pasalnya yang keempat. Apa kewajiban kita di hadapan Tuhan? Meskipun banyak masalah, persoalan, tekanan hidup, tetap memberikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita mengasihi Tuhan. Ada dalam pasal 4 ayat 6 saya bacakan. Pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban artinya tetap beribadah kepada Tuhan. Karena itu kewajiban kita bagi anak-anak Tuhan. Ketika memperoleh atau mengalami masalah berat, seberat apapun itu, mari jangan mundur, jangan menyerah dan jangan tinggal diam. Tetap mencari Tuhan, tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketenangan yang luar biasa yang dialami oleh Daud ketika dia tetap menaruh imannya di tengah masalah yang dia hadapi. Dikatakan pada ayatnya yang ke-8, pasal 4 ayatnya yang ke-8. 4 ayatnya yang ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Luar biasa Bapak Ibu. Dengan tekanan yang dihadapi, tapi Daud berkata, aku bersukacita karena aku tahu bahwa Allah adalah perisaiku. Dia akan menolong aku. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran dari Daud bahwa Allah tidak akan menolongnya. Karena Daud tahu dia tetap melakukan kewajibannya. Tidak menyimpang dari jalan Allah. Tetap melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan dia berkata, aku tetap bisa tidur. Bapak Ibu, ini adalah ketenangan yang diperoleh Daud. Oleh karena itu mari kita pun sebagai anak-anak Tuhan, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu solusi yang terbaik ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau perisai kami. Kami mau tetap Tuhan beriman di tengah masalah persoalan kehidupan yang kami alami hari demi hari. Karena kami tahu Engkau tetap menolong kami. Berikan kami iman seperti Daud yang tidak mudah menyerah, tetapi cintai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mengasihi-Mu. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Karena Engkaulah pokok kehidupan kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.